Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah yang mengajak kita kepada daris salam, rumah keselamatan. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada siapapun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu kata dari salam sering akrab dengan kita ketika doa setelah sholat, zikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang dari salam yang dari tadi dibahas, teringat kisah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan yang mempertaruhkan nyawa, dikejar-kejar, mau dibunuh. Rasulullah SAW saat itu didampingi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, setia menemani Rasulullah SAW. Tetapi semua terbayar tuntas ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah. Rasul tiba di Madinah disambut oleh orang yang banyak, disambut oleh halayak ramai. Mereka senang, lari. Itu baginda Rasulullah yang datang. Itu Rasulullah yang kita tunggu-tunggu. Bayangkan saking senangnya mereka. Mereka tidak pernah melihat Rasulullah. Mereka penasaran, yang mana Rasulullah? Yang mana Rasulullah? Ketika yang mereka lihat yang berjalan itu dua orang, dari sisi umur memang yang lebih tua Nabi Muhammad. Tapi ketika bertemu dengan Abu Bakar yang perawakannya terlihat lebih dewasa, mereka berpikir bahwa yang Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar karena kelihatan lebih tua dari Nabi Muhammad. Kemudian oleh Abu Bakar, lah, yang Nabi adalah ini. Begitu tampan dan terlihat sangat berwibawa. Semua mata terpana melihat kegagahan, ketampanan Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi sampai di Madinah itu, Nabi berpidato. Pidato ini diriwayatkan langsung oleh sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Salim. Nabi berpidato tentang Darussalam. Kemudian yang menceritakan pidato ini adalah Abdullah bin Salam, orang yang membawa keselamatan pula. Rasulullah SAW berpidato, ya ayuhan nas. Pertama kali sampai di Madinah, Rasul menyeru, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad tahu di situ tidak hanya ada orang Islam saja, di situ ada agama-agama lain juga yang ikut senang, bergembira menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, afshus salam, tebarkanlah salam. Tidak sekedar assalamualaikum, tapi tebarkanlah kebahagiaan. Wa at'imut ta'am, bebaskan manusia dari kelaparan. Wasilul arham, rajut yang kuat ikatan silaturahim, rajut yang erat ikatan persaudaraan di antara kita. Wasolli bil laili wan nasun ni'am, dan sholatlah pada malam hari ketika semua orang tertidur dalam kenikmatan. Hadirin saya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata betul di tengah-tengah pidato Rasulullah SAW
Ada salah satu sahabat yang melihat orang Madinah, penduduk Madinah yang melihat Rasulullah dengan cara seksama. Dia melihat terang dan jelas, memperhatikan wajah Rasulullah yang sedang berpidato. Namanya adalah Husain bin Salim. Siapakah Husain bin Salim ini? Dia adalah seorang pendeta Yahudi yang tahu betul kisah yang berada di dalam Taurat. Kelak akan ada nabi, kelak akan muncul nabi, yaitu Muhammad ini. Di dalam Taurat dijelaskan, inilah sosok Muhammad yang kami tunggu-tunggu. Di tengah-tengah pidato Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Salam ini langsung berteriak, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menyatakan keislamannya, dia menyatakan kecintaannya kepada Islam dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar dia berteriak seperti itu, Man anta? Rasulullah bertanya, siapa engkau? Aku Husain bin Salim. Kalau begitu, namamu sekarang Abdullah bin Salim. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama baru ketika dia pindah dari Yahudi menuju agama yang baru, yaitu agama Islam bin Salam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Rasul datang ke Madinah, tiba di Madinah, yang lari-lari itu banyak. Mereka sangat melihat, yang mana Rasulullah, yang mana Rasulullah. Ada yang naik di atas pohon, ada yang naik di atas bangunan-bangunan, melihat yang mana Rasulullah. Termasuk Abdullah bin Salam ini melihat yang mana, dia begitu bergegas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengambil spirit yang dibawa oleh Abdullah bin Salim itu. Dia senang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan Darussalam, pidato yang disampaikan oleh Rasulullah, yang tadi adalah 3 hubungan di tengah-tengah manusia. Yang pertama adalah mengucapkan salam, menebarkan keselamatan. Yang kedua adalah menghilangkan kelaparan di antara umat manusia. Dan yang ketiga adalah menyambung silaturahmi. Artinya ada 3 urusan sosial yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW, dan 1 hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 hablum minan nas dan 1 hablum minallah. Ini menunjukkan Rasulullah sangat berhati-hati mengajarkan kepada kita bahwa menjaga keamanan, kedamaian, menjaga hubungan sesama manusia itu lebih berat dibanding kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita bisa saja sholat sendirian, kita bisa saja berdoa langsung kepada Allah, tapi kita tidak tahu kapan kita misalnya menyakiti perasaan saudara-saudara kita. Hadirin rahimahumullah, maka Darussalam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa yang harus lebih berhak kita sampaikan terlebih dahulu? Tentu kepada keluarga kita, lalu kepada masyarakat. Jangan salah, kalau kita seorang suami, kita mampu menjadi suami yang mampu menebarkan kenyamanan dan kedamaian di dalam rumah. Justru jangan sebaliknya. Begitupun posisi kita sebagai anak, kita mampu menjadi anak yang damai bagi keluarga kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam zikir yang sering kita baca selesai sholat, Allahumma antas salam, ya Allah, Engkaulah sumber kebahagiaan. Wa minkas salam, dari Engkaulah segala sumber kebahagiaan. Wa ilaika ya'udus salam, ya Allah, kami ingin kembali kepadamu dengan kebahagiaan. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah, hidupkan kami dengan kebahagiaan. Wa adkhilna jannata darussalam, dan kemudian masukkanlah kami ke dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan.